Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di quick update untuk Bitcoin. Jadi saya pengen kasih update beberapa yang menurut saya cukup menarik pada perkembangan pergerakan daily time frame Bitcoin, termasuk juga untuk hourly-nya. Jadi kalau teman-teman ikutin Zilliqa update, terakhir kita sempat kasih quick update juga buat Bitcoin. So make sure kalian mungkin nonton gitu ya. Mudah-mudahan sih kalau kalian nonton, kalian pasti dapetin info update terbarunya. Nah teman-teman, by the way, saya pengen sharing sedikit. Kalau teman-teman ingat, beberapa waktu lalu saya sempat entry Bitcoin di kisaran $45.200. Seperti yang saya sampaikan, saya sudah taking profit 50% daripada posisi yang running, dan saya juga sudah menempatkan stop loss saya di level break even, atau lebih tepatnya $45.500. Nah teman-teman, posisi ini itu sudah terkena stop lossnya ya pada kisaran pergerakan kemarin ya, kisaran $45.500. Jadi sebenarnya saya exit, tapi teman-teman ada tapinya. Saya re-entry lagi untuk long Bitcoin with a little bit higher price di kisaran $45.669. Reasonnya nanti akan saya sampaikan pada time frame hourly, so make sure kalian follow sampai pembahasan di time frame hourly-nya. Alright, so kita bakal start dari Bitcoin time frame daily terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya adalah analisis yang recently saya lakukan terhadap Bitcoin. Kita meyakini bahwa Bitcoin itu tertahan pada moving average 200 sekaligus Fibonacci 78,6% dari pergerakan wave 1 ke wave 2-nya dia, yang terutama yang minor, karena saya melihat proses rally itu mulai dari semenjak kita testing di sini teman-teman ya. Dalam artian kalau kita lihat teman-teman, this one rejected ya, this one also rejected, and then boom, dari sini kita take off. Jadi saya menggunakan Fibonacci extension dari wave 1 ke wave 2 ya, dari minornya, karena kita ngelihat rally signifikan dari sini, dan itu yang pengen kita ukurkan sejauh mana si rally ini berjalan teman-teman ya, sampai kisaran potential wave 3-nya atau potential wave 78 minor wave-nya lah kita bilang ya. Baru bikin gak konsep ya. Ada Kang Abang Sayur ya. Nah itu mungkin kode kali ya. Sayur apa ya, sayur? Ya pokoknya gitu lah, kode lah ya. Nah teman-teman, jadi mungkin biar lebih clear, saya akan menggunakan chart yang kosongan aja ya. By the way, ini adalah satu bercandaan, kita hapus aja lah ya candaan. Jangan deh, ini seru soalnya. Oke, nah this one ya, I think this one is okay. Kita bakal bahas dari sini teman-teman. Jadi balik lagi, sebenarnya untuk kita lihat ini kan pembahasan saya adalah potential big wave-nya dia ya. Nah untuk dia menuju ke wave 3 ini kan memerlukan proses teman-teman. Nah prosesnya sendiri itu yang diambil adalah dari sini. So it's gonna be our wave 1, and it's gonna be our wave 2, potential wave 3, wave 4, and then wave 5. Wave 5-nya itu sekaligus wave 3-nya teman-teman. Dan mungkin saja kali ini di kisaran resistance $51.000 atau kisaran $50.800. Reasonnya kenapa sih di level tersebut atau di area tersebut saya tempatkannya teman-teman. Nah ini saya ganti dulu jadi yang cycle aja. Oh jangan, kalau gitu primary, super cycle. Ya super cycle lah, lebih menarik lihatnya ya. Kita di sini ubah jadi warna ungu. Nah teman-teman, intinya gini. Kisaran wave 5 ini ya, ini sementara ya, menurut analisis saya kita gunakan Fibonacci retracement-nya dulu. Fibonacci extension-nya dulu ya. Kita tarik dari wave 1 and then ke wave 2-nya. Boom, like this. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, ini kisaran range Fibo 1382 ya sampai Fibo 1618, area kisaran ini teman-teman. Kedua, ya yang saya pengen informasikan lagi, bukan informasikan sih, saya lakukan analisisnya lagi adalah dari pergerakan yang minornya, which is kita tarik dari wave 1 and then wave 2 like this, teman-teman ya. Ini dari rally-nya dia nih ya. Nah so far kalau kita lihat teman-teman, di kisaran area $52.000 ini terdapat confluence of resistance. Ini secara garis besarnya atau secara big picture-nya. Sementara pada pergerakan sekali ini teman-teman, kita bisa lihat sama-sama ya. Jadi kisaran range $48.600 ini merupakan confluence of resistance juga. Dan ini berpotensi menjadi wave 3-nya kita. Jadi kalau misalkan memang di sini kemarin adalah wave 3-nya kita, dan kita masuk ke wave 4, which is ini adalah proses yang lebih
sideways maybe, atau lebih cuma mondar-mandir doang. Sekaligus konfirmasi terhadap exponential moving average 21 disertai dengan support atau resistance pada pergerakannya yang terakhir teman-teman ya. Setelah kita melakukan akumulasi lebih kurang 2 bulan terakhir, and then there you go, we got a breakout and then retest terhadap si support line-nya. Dan kalau misalnya demikian ini memang adalah corrective move-nya, maka dan potential next targetnya adalah wave 5 kita ya. Dan wave 5 kita bisa jadi di kisaran level $52.000. Nah, simpelnya di level ini juga terdapat confluence of resistance ya dari pergerakan sebelumnya. So I guess $50.000 lah kalau kita pembulatan itu akan menjadi potensi target kita untuk pergerakan si Bitcoin saat ini. Dan ya lebih kurangnya itu ya teman-teman kalau misalkan pada time frame daily yang saya pengen sharing sama teman-teman. So far kalau misalkan kita berbicara mengikuti Wyckoff theory sekalipun ya, ini adalah proses reaccumulation. Nantinya teman-teman ketika kita memasuki rally yang signifikan untuk wave 3-nya secara overall, itu bakal menyebabkan banyak partisipasi dari publik atau istilahnya banyak retail yang mulai masuk ke market gitu. Sederhananya gini, kalau kita ngomongin situasi saat ini ya, seandainya Anda adalah seorang whales, Anda melihat pergerakan secara keseluruhan ya. Anda melakukan sell off di sini, taking profit, and then apa reason Anda sebagai seorang whales ketika Anda ditawarkan di harga kisaran range ini? Contoh misalnya, oke Pak, sebut saja misalnya di harga ini, misalkan ya, Pak, oke deh, ini 10.000 ya. Pak, mau jual nggak di sini? Saya belum tertarik deh. Harga 10.000 menurut saya kemurahan. Oke deh Pak, kita tawar lagi 10.000. Gimana Pak, mau jual nggak Pak? Ya masih kurang menarik deh harganya, kasihlah saya istilahnya lebih tinggi lagi gitu. Nah sekarang teman-teman istilahnya nih harga cuma naik 10,500 ya. Gimana Pak kalau harga segini? Kira-kira oke nggak buat dijual Pak? Udah boleh belum Pak jual ke saya Pak? Ibaratnya gak make sense kan? Sebagai seorang whales cuman istilahnya mengharapkan harga cuman sedikit lebih tinggi, habis itu proses jualan terjadi teman-teman. Nah itu secara logika berpikirnya istilahnya kan begitu. Jadi saya pikir kita masih punya potensi untuk melihat Bitcoin mungkin terjadi bullish dulu ya, at least ngejer dulu teman-teman. Apalagi kan katanya ada Bitcoin conference nih, dan itu bisa jadi loh menjadi titik awal dari kelanjutan rally-nya si Bitcoin. Mungkin meningkatkan confidence lah masyarakat terhadap pergerakan Bitcoin saat ini. Karena di sana pasti bakal ngundang banyak Moonboy, dan Moonboy mungkin bakal ngomong kayak ya Bitcoin tahun ini 100.000 lah, Bitcoin tahun ini 80.000 lah gitu loh. Meanwhile kita yang trading, saya nggak perlu expect 100.000 teman-teman ya. Lu kasih gua harga 50.000 aja saya udah cuan oke kok, udah lumayan teman-teman. Oke? Nah, itu palingnya teman-teman. By the way, untuk yang request video seputar risk management, tenang, nanti akan saya buatkan dan akan saya update, dan saya akan announce juga lewat social media, so make sure kalian nonton teman-teman ya. And then itu untuk time frame daily ya, itu yang perlu kita perhatikan. Resikonya adalah jika seandainya proses reaccumulation ini failed and then kita balik lagi ke dalam gitu. Nah sejauh-jauhnya pun kita mungkin boleh pertimbangkan karena di sini juga terdapat trend line ya, kalian bisa hubungkan antara body to body, antara tail candle to tail candle, atau bahkan seperti ini. Fleksibilitas masing-masing aja ngelihat kondisi market, selama itu nggak memicu kalian untuk menjadi FOMO ya, atau fear, atau maybe greedy istilahnya gitu teman-teman. Alright, nah ini untuk pergerakan si Bitcoin so far. Nah ini bakal kita record supaya teman-teman bakal tahu nih ke depannya pergerakannya, perkiraan saya seperti apa gitu. So far saya cukup yakin ini adalah proses yang berlangsung, dan saya kira cukup baik ya, karena kalau kita lihat pada closing di time frame daily sekalipun ini tampak cukup positif ya. Tail candle yang sangat panjang ini memberikan indikasi bahwa Bitcoin sellersnya itu sudah exhausted. Exhausted itu artinya sudah mulai kelelahan untuk memberikan pressure terhadap si Bitcoin. Like I said before, maybe whales memang belum tertarik untuk melakukan sell off dari kisaran harga ini. Alright, next teman-teman kita bakal bahas untuk time frame hourly-nya. Ini yang saya sempat sampaikan. So before kita start lebih jauh ya, saya pengen remind dulu ke teman-teman bahwa terakhir kita ngelihat menggunakan Fibonacci retracement dari swing di bawah sini ke atas ini, kita lihat memang ada tahanan di kisaran 61,8%, which means terakhir teman-teman kita mendapati rejection atau rebound dari level tersebut. Yang menariknya lagi adalah itu juga merupakan pergerakan dari descending channel yang sudah kita bahas pada update video kemarin. Nah so far kalau kita lihat teman-teman,
Pergerakan ini cukup positif. Ini yang mendukung saya untuk akhirnya memutuskan untuk re-entry lagi terhadap si Bitcoin ya. Pertama kita dapat reaction yang sangat signifikan di sini, and then by the time harganya kisaran 45.600 lah, saya entry atau 45.700 dolar ya. Lebih tepatnya sebenarnya patokan saya bukan pada time frame 1 jam, melainkan pada time frame 4 jam. Kalau teman-teman lihat di sini, after rejection dan rebound yang signifikan ini ya, dengan tail candle yang begitu panjangnya dan close candle yang sangat oke ya, sehingga ini green candle. That's the reason saya memutuskan untuk entry Bitcoin long kembali pada kisaran harga ini gitu. So far saya menempatkan stop loss pada kisaran range 44.000 dolar ya. Ini adalah potential protective stop loss saya, dan tentu saja seiring berjalannya pergerakan nanti saya bisa adjust ya. Maybe saya bisa geser lebih tinggi lagi pada saat breakout sudah terjadi, atau mungkin di kisaran break even point ya, atau tepatnya pada saat harganya sudah profit, mungkin saya akan geser stop loss saya ke area entry saya, sehingga kalau misalkan market berbalik arah tidak sesuai dengan ekspektasi, kita masih bisa mengamankan, at least tidak rugi, tapi mungkin tidak profit juga teman-teman. Nah saat ini kalau kita perhatikan pada time frame 4 jam sekalipun, proses yang saat ini sedang dijalankan oleh Bitcoin adalah testing dan mencoba untuk breakout dari Fibonacci 61,8%. Yang lebih menariknya lagi adalah proses ini diiringi dengan V formation ya. V formation artinya adalah pressure sellers masuk ya, sellers masuk, and then sellers masuk ya, create a little bit lower low, and then boom, kita mendapati reversal yang cukup signifikan, market rebound signifikan ya. Bahkan kita bisa bilang retracement ini mungkin sekitar 120% pergerakannya teman-teman, dari recent movementnya dia, atau dari pressure sellers yang terakhir diberikan. So hopefully saya nggak salah, mudah-mudahan analisis saya bisa benar, dan mudah-mudahan entry long saya bisa membuahkan hasil teman-teman. Terlepas dari itu, saya sudah mempersiapkan risknya, at least 2% of my apa kita bilang ya, my equity lah, atau dari modal saya 2% itu resikonya cuma 2% aja teman-teman, which is kalau misalkan saya 10.000 dolar, trade ini hanya merugikan saya sekitar 200 dolar seandainya market tidak sesuai dengan ekspektasi, and then berbalik arah, terkena stop loss di kisaran 44.000. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan seperti biasanya video update ini bisa memberikan informasi tambahan buat teman-teman, mungkin buat yang butuh sedikit second opinion atau butuh sedikit pembelajaran seputar technical analysis. Harapan saya adalah bisa memberikan impact yang positif ya. Kesimpulan dari saya adalah, bagi saya memandang situasi Bitcoin saat ini masih cukup bullish ya. Tidak ada permasalahan market structure di sini secara chart atau secara market structure, so far masih cukup positif, masih cukup baik. Kita belum melihat adanya indikasi atau potensi untuk create lower low. And then logic yang tadi saya sudah sampaikan juga, Oke, kameranya sedikit blur. Oke, and then logic yang tadi saya sampaikan juga mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman sekalian dan bisa masuk akal. Alright, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye.